Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan paket dasar pada modul 2.3.11 yaitu determine the DR dan BDR. Yaitu kita akan menentukan DR dan BDR. Di sini terdapat addressing table yaitu alamat-alamat yang telah dikonfigurasikan. Lalu tujuan kita di sini adalah untuk eksamen DR dan BDR change rules, yaitu menelaah perubahan peran DR dan BDR. Kemudian yang kedua adalah modify OSPF priority and force elections. Kemudian lalu langsung ke instruksi yang pertama, kita akan menentukan DR dan BDR. Yang pertama, kita tunggu sampai hijau semua. Oke. Lalu di sini kita cek untuk memverifikasi status tagboardnya. Kita lihat di A, C, N, kita show IP SPF neighbor sama ya, lalu ke RB, dan kita show IP SPF neighbornya sama juga other dan DR. Kemudian kita cek di RC, show IP SPF neighbor. Sini yang RC juga router dan BDR kayak sama. Lalu router mana yang menjadi DR? Ini kita lihat 33. 33 berarti di sini si C. Kita lihat. Enggak. Ya benar, di sini si C yang jadi DR. Kemudian yang jadi BDR adalah kita cek DR. Benar. BDR-nya 3122 yaitu B, dan router itu 3111, berarti yang A statusnya adalah router. Kemudian masuk ke langkah yang ketiga, kita akan turn on atau mengaktifkan debugging agensinya di router RA dan router RB. Sini kita debug IP SPF agency. Oke, aktif debuggingnya. Sini kita debug juga IP SPF agency. Oke, udah aktif. Kemudian masuk yang langkah keempat, kita akan mendisable atau menonaktifkan interface Gigabit Ethernet 0/0 pada RC. Oke, di sini kita masuk ke G0/0, kemudian kita shutdown. Oke, dia sudah mati atau sudah nonaktif. Tunggu hingga sekitar 30 detik. Lalu according to debug output which router LSDR dan which router PDR. Nah, di sini udah kita cek, coba show dengan perintah IP OSPF interface G0/0. Nah, kalau kita lihat di sini DR itu 3122. 3122 berarti DR itu menjadi si sebelumnya DR itu ada di B, 33 DRC, sekarang dia DR-nya ada di B. Mana sih?
Nah, dari si A ini dia jadi state-nya BDR. Oke. Oke, restore 2 GB Ethernet. Oke, kita diminta untuk restore atau mengaktifkan kembali interface Gigabyte Ethernet 010 pada RC. Kita masuk dan up. Sini kita cepetin. Oke, udah. Wait for the build. Oke, sekarang kita lihat opsi. Nah, di sini kita lihat DR-nya 3122 masih tetap yang B dan BDR-nya masih tetap yang A. Karena SPF itu tidak memperbarui DR-BDR ketika yang sudah ada itu masih aktif. Jadi meskipun diaktifkan kembali, dia tidak akan berubah. Lalu masuk yang ke C, poin C yaitu verify DR-BDR menggunakan show IP SPF neighbor di RC. Kita verifikasi show up and show IP SPF neighbor. Nah, di sini 3111 itu yang A, dia BDR, dan 3122 itu sebagai DR. Oke, lalu yang step ke-6 kita akan menonaktifkan interface 010 pada RB. Masuk ke 0, kita nonaktifkan. Oke. Setelah kita nonaktifkan, kita tunggu sekitar 30 detik. Oke, sensitivity. Lalu setelah berdasarkan output debug, pada RA router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang menjadi BDR. Coba kita cek di sini. Nah, yang menjadi BDR itu 3133, berarti satu A menjadi DR dan yang C menjadi BDR. Oke, kemudian kita aktifkan kembali yang DRB. Lalu status. Oke, setelah itu kita aktifkan kembali. Kita cek di RC. Oke. Apa statusnya sekarang? BDR priority 2 dan DR menjadi yang di 11A. Lalu turn on dibagi. Oke, semuanya kita debug all sudah.
di RA dan RB berarti kemudian part 2 yaitu modify SPF priority dan force election, memaksakan pemilihannya. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan SPF priority on each router. Oke, untuk mengubah DRM DDR kita akan menggunakan perintah IP SPF priority untuk mengkonfigurasikan port Gigabit Ethernet 010 pada setiap router dengan prioritas interface yaitu RA200, RB100, dan RC1. Oke, kita masuk ke contohnya adalah seperti ini. Kita masuk ke yang RA. Oke, kita masuk ke interface Gigabit 010. Kemudian kita IP OSPF priority 200. Nah, setelah itu ke RB. Interface Gigabit 010. Kemudian kita masuk ke IP OSPF priority 100. Nah, masuk ke RC, kita sini lalu kita masuk ke Gigabit 010, lalu IP OSPF priority 1. Oke, setelah itu kita menetapkan prioritas pada masing-masing router, lalu kita proses pemilihan dengan mereset proses OSPF pada router. Dimulai dari router A, issue the clear IP OSPF process on each router, reset OSPF. Oke, kita akan mereset semua router ya dengan perintah clear IP OSPF process. Yes, lalu ke router B juga clear IP OSPF process. Yes, lalu ke RC, text and kita ke clear IP OSPF process. Yes. Nah, ini kita fast forward, verifikasi bahwa pengendalian dan BDR berhasil. Oke, dapat kita lihat di sini kita menggunakan perintah show IP OSPF neighbor untuk melihat mana DR dan BDR-nya. Oke, di sini RC menjadi router, kemudian 22 itu RB, berarti menjadi BDR, dan yang A kita cek show IP OSPF neighbor, dan A ya 31 dia menjadi DR. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian maupun dalam praktiknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.